Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih setia memimpin setiap kami, para hamba-hambamu yang menaikkan puji-pujian dengan urapan kuasa Roh Kudus. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati setiap pujian yang telah dinaikkan. Kiranya berkati setiap hamba-hambamu, para pemuji, pemain musik. Berkati setiap kehidupan mereka. Pakai hidupnya lebih hari lebih heran untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur. Pada kesempatan ini kami tidak ingin memuji menyembah Tuhan saja, tapi kami rindu diberkati oleh firman Allah. Kami Roh Kudus, pimpin setiap kami, terlebih hamba-Mu ini, pakai sepenuh dengan kehendak, sehingga kebenaran firman-Mu itu Tuhan menjadi benih yang baik, dapat ditaburkan di tanah yang subur, sehingga dapat bertumbuh, berbuah dan menyukakan hati. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari semuanya sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk. Luar biasa pujian yang dinaikkan memberkati kita semua. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pada sore malam hari ini adalah Tuhan tak pernah gagal mengasihi kita. Amin. Siapa yang percaya Tuhan tak pernah gagal mengasihi kita? Haleluya. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam hidup ini membuat kita merasa gagal. Siapa di sini yang tidak pernah gagal? Ada? Tidak ada, ya. Semua pasti mengalami kegagalan. Tapi hanya satu yang tidak pernah mengalami kegagalan. Siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin menyertai kita. Sehingga kita ada di tempat ini bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh pertolongan Tuhan. Saudara, tetapi ada di dunia ini banyak hal yang mengecewakan, saudara. Yang pertama, manusia itu bisa meninggalkan kita enggak? Kekasih kita, istri kita, suami kita, anak kita bisa meninggalkan kita enggak? Bisa. Kalau kita flashback kembali ke belakang, melihat masa lalu yang penuh dengan kegagalan, ya, dalam sebuah pelayanan juga ada kegagalan, ya. Pasti Bapak Ibu merasakan, dan biarlah itu menjadi pelajaran yang penting untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, supaya kita jangan lagi mengalami kegagalan. Oleh sebab itu ada 3 poin yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat di SJM Kupang Gunung Dori. Amin. Siap mendengar? Firman Tuhan gak akan lama-lama, cukup 45 menit. Ya, nanti bisa dikode. Sekarang sudah 6:30, ya. Dan nanti jam berapa? Terus sekarang 5:30, nanti jam 6:04, ya, kita akan berhenti. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dunia ini bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan kita, tetapi kasih Tuhan tetap setia, kekal, dan abadi.
Tadi WL mengajak kita menyanyikan sebuah lagu apa? Dia tak pernah gagal. Amin. Karena dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Ayo katakan lagi. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Katakan yang keren gitu loh. Raja mulia, Yesus Raja. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum masuk dalam poin-poin, kita akan baca ayat dasar di dalam Yesaya 54 ayat 10. Ya, tadi pagi sudah saya bagikan. Ya. Yesaya 54 ayat 10. Monggo silakan yang sudah menemukan dengan suara lantang bisa membantu membacakan. Yesaya 54 ayat 10. Demikian firman Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, apalagi tetapi kasih setiaku punya besar itu siapa? Tuhan. Di sini dikatakan tidak akan beranjak, gak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara semua. Walaupun seringkali kita tidak setia, Dia tetap setia. Ini yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Sekalipun Bapak Ibu dosanya merah seperti kirmisi, seperti apa? Kain kesumba. Seperti apa lagi yang paling kotor? Kain kotor. Tuhan tetap cinta. Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Ini loh saudara yang bikin kita bangga. Di sana tidak ada, hanya di dalam Yesus. Kasih yang terbesar di mana? Di dalam Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Pasti ada yang hafal. Silakan berdiri. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari saudara katakan dengan sungguh-sungguh amin. Amin. Saudara, kalau kita mendengar hal ini saudara, ya, karena begitu besar kasih Allah akan Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan tuh nggak ingin kehilangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak ingin kehilangan anak-anaknya. Tuhan nggak ingin kehilangan para kekasihnya. Oleh sebab itu, Dia tidak pernah gagal untuk merebut saudara. Ya, kalau kemarin saudara
Ada tayangan di Facebook. Seorang anak Tuhan yang kecewa karena ketika pacaran dia melakukan hubungan terlarang sehingga hamillah dia. Ketika mau pernikahan, calon suaminya ini lagi asik nyetir mobil. Ketika nyetir mobil, HP-nya jatuh, berobat. Nah, kalau dia punya hikmah, minggir berhenti. Ini tidak, tetap jalan sambil rokok. Tahu rokok juga. Meraba-raba. Ya. Akhirnya apa? Dia nggak lihat depan, dia bawa supaya pas ngambilnya. Singkat cerita, di depan ada mobil Mercy, lalu tabrak. Ya, seperti domba beradu kepala. Beruang. Matilah sang calon suami. Ya. Saudara, singkat cerita, ayahnya, ibunya sebagai seorang penatua gereja. Ini teguran buat para hamba Tuhan. Ketika kita menghadapi anak kita jatuh dalam dosa, haruskah kita membuang anak kita? Anak ini akhirnya setelah rembukan dari orang tuanya, maka anaknya ini disuruh pergi dari rumah. Diungsikan, tidak tahu, suruh ngekos di daerah mana. Akhirnya apa, saudara? Ketemulah dengan seorang cewek di kereta api. Ya. Singkat cerita, dia diajak tidur di rumahnya. Nah, ini saudara, ya. Jangan mudah bersahabat dengan orang yang belum kita kenal. Karena dekat dia hidup dan dia tidur di rumah cewek yang baru ini. Rumah ini sudah dipakai untuk istilahnya apa ya? Memberi sesajian kepada setan. Memberi sesajian kepada setan. Ya. Ketika dia datang dan masuk di rumah itu, sebenarnya Tuhan sudah ingatkan. Pintu di sampingnya itu tiba-tiba buka. Tapi karena dia bingung harus lari kemana, beristirahat di mana, dia bingung, akhirnya dia nekat tidur di situ. Dan pada malam hari dia mimpi yang tidak bagus. Seperti waktu saya menempati rumah baru, ya, saya diangkat dengan kuasa kegelapan ini, lalu dibanting, saudara, ya. Bahkan mimpi saya sampai gosong. Tapi sebenarnya itu mimpi jatuh dari tempat tidur. Tapi dalam mimpi saya diangkat setan dan dibanting. Saudara tahu, setan itu kalah dengan apa? Puji. Kalah dengan nyanyi. Haleluya. Sekalipun suaranya salah, gak enak, gak apa. Tetap memuji Tuhan. Karena ketika kita di dalam rumah memuji Tuhan, maka kuasa kegelapan yang ada di rumah kita itu akan pergi. Dulu saya dapat diusir, diadakan persekutuan ketika lalu setiap pagi saya bangun memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Memuji Tuhan. 1 jam, 2 jam, saya nikmati. Dan akhirnya pergi.
dan sampai hari ini tidak pernah diganggu lagi. Saudara, mari saudara, ini benar. Ini benar. Setan takut dengan puji-pujian. Saudara mungkin nggak bisa laku, nggak hafal. Ya katakan lagu itu saja. Haleluya. Masa nggak hafal? Wes pokoknya 12 kali. Haleluya. 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 Saudara tahu, ketika kekasih baru daripada gadis yang kecil yang diajak di gereja setan, itu dia diajak untuk menghina siapa? Yesus. Gak mungkin Tuhan akan menolong kamu, gak mungkin. Kamu itu orang berdosa, kamu itu jahat, kamu telah melakukan hubungan terlarang. Gak mungkin kamu diampuni Tuhan. Ini menyudutkan saudara. Ya. Tetapi kita harus percaya kasih Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Apapun kondisi Bapak Ibu, percayalah Tuhan sanggup melepaskan dari keterikatan karena dosa. Persoalan manusia yang paling berat itu satu. Apa Bapak Ibu? Dosa. Seorang gadis yang kehilangan keperawanannya, beranikah dia mengaku pada kekasihnya? Tidak mungkin. Dia akan tutup-tutupi. Dan di situ iblis akan menuduh, menyudutkan, dan selalu mengungkap kamu gak layak, kamu telah berbohong, kamu telah melakukan. Tapi kalau kita berani mengungkapkan perbuatan dosa kita, maka di situ Bapak, Ibu, Saudara dan saya merdeka. Amin. Benar-benar merdeka. Ya, benar-benar merdeka. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sudah? Kita akan baca di depan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Luar biasa. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah ayat ini ketika engkau mengalami berbagai persoalan.
Dan ketahuilah, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah jauh. Tuhan selalu dekat. Tuhan selalu menyertai. Kemana engkau pergi, pasti Tuhan menyertai. Kalau sesuatu terjadi dan Tuhan izinkan kita mengalami problem, itu Tuhan ingin melihat kesetiaan kita. Amin. Sampai di mana? Ya, jadi jangan putus asa. Pekerjaan hilang. Nah, ini namanya gagal. Aku sudah kuliah S1, sekarang nggak dapat pekerjaan. Lulusan mana? BM. Nah, BM SMA-nya mana? Sinwis. Loh, sekarang sudah lulus S1 nggak kerja. Tidak. Anak pinter loh, saudara. Anak pinter. Saya tahu orang. Bayangkan saudara, masa depan itu kita harus tahu dan percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Yesus. Bukan tangan orang tua, bukan tangan orang kaya atau saudaramu yang kaya. Jangan percaya. Masa depan kita ada di dalam sing jelas toh. Masa depan kita ada di dalam Amin. Iblis itu berlari saudara, ya. Iya. Kalau kita lemes saudara, iblisnya sing senang. Mari kita buka, ya. Poin pertama, silakan ditampilkan. Kasih Tuhan tidak tergantung pada apa saudara? Keadaan. Amin. Dan Bapak Ibu sekarang apa? Ayo. Apa keadaan kita? Bangkrut. Ayo. Apa lagi? Sakit. Terus ditipu orang. Saya ngalami ya? Orang. Saudara, kasih Tuhan tidak tergantung pada keadaan. Manusia sering mengasihi dengan syarat. Kon apik, aku apik. Kon mengasihi, aku ya mengasihi, itulah manusia. Tapi kalau kasih Tuhan, contoh, pukul pipi kiri, diminta jubahmu, baju dilepas lah ya. Saudara, yang diajarkan Yesus tentang kasih. Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita jatuh dalam dosa. Apa dosa apa sebenarnya? Seharusnya saudara mati, tewas, binasa. Tapi sampai sekarang kita hidup. Kenapa? Karena kita berharap bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada contoh saudara, anak terhilang dalam Lukas 15 ya, nggak usah kita baca. Anak ini, bapak ini punya 2 anak. Yang sulung
dan yang bungsu. Sulung atau yang pertama? Nurut. Gak kakean pola. Anak rumahan. Di sini siapa anak rumahan? Saya. Ya, nurut. Tinggal di rumah sama bapaknya, membantu bapaknya. Tapi si adiknya, si bungsu, dia minta bagiannya. Loh, bapak itu hidup. Nah, kok minta bagian warisan? Nah, ini namanya anak durhaka. Minta semua. Lalu dia diberi. Bapak yang baik memberi. Kalau Bapak Agung, anaknya minta bagian, Kasih Pak. belum. Mikir dulu ya. Kasih. Mikir dulu. Aku sih orang belum. Saudara, contoh ini sungguh luar biasa menjadi perhatian kita. Itulah kasih yang diberi bagian yang dia pergi ke luar negeri dan berkoyak-koyak, dihabiskannya hartanya dengan perempuan-perempuan, judi, dengan pesta pora. Yang penting happy. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah hartanya habis, dia bingung. Teman-temannya ninggalkan mereka. Sahabatnya yang biasa ngajak foya-foya semua pergi hilang. Cewek-cewek yang biasa memenuhi dia sudah tidak ada lagi. Kenapa? Gak punya duit. Coba kalau uangnya banyak lagi, pasti happy. Luar biasa, saudara. Nah, pada akhirnya dia ingat Bapak. Ketika dia ada di dalam pekerjaan jaga ternak babi, ya, makanannya babi pun nggak boleh dimakan, nggak boleh. Ini untuk babi, bukan untuk kamu. Saudara, dia menangis. Dia teringat Bapak. Bapak, aku berdosa. Bapak, dia mau pulang, takut, saudara. Takut siapa? Satu, kakaknya. Kedua, bapaknya juga. Sudah diminta semua bagiannya, tanpa nggak ada bagiannya, sekarang pulang. Tapi kasih bapak. Ketika anaknya dari jauh terlihat, itu gaya melakukannya serak-serak itu kayak anakku. Nah, pegang juga, itu kayak anakku. Maka bapak ini saudara, ketika dari jauh melihat gaya anaknya, dia lari ngangkat sarungnya, saudara. Benar? Apa? Sarung atau jubah? Sarung. Kalau ini, dia lari mendekati anaknya dan memeluk anakku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, si anak malu-malu puji, Bapak,
aku berdosa kepada Bapa. Jangan Bapa, jangan. Anakku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa kali kita berbuat dosa dan menyakiti hati Bapa? Berapa kali? Ada 10 kali? 50 kali? 100 kali? 1000 kali? Tak terhitung, tak terhingga. Wis kebet. Setiap hari kita ambil dosa. Benar ya? Selalu membuat dosa. Tapi tema kita apa saudara? Tuhan tak pernah gagal mengasihi kita. Tuhan tak pernah gagal mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dong. Haleluya. Yang kedua. Ya, poin yang kedua. Kasih Tuhan nyata melalui pengorbanan Kristus. Ya, tadi sudah kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Kasih itu bukan teori, tetapi tindakan yang nyata. Amin. Amin. Ketika ayat ini ditulis, sudah terlaksana belum? Ada orang? Halo? Sudah. Ketika ayat ini ditulis, sudah terjadi? Belum. Halo? Sudah. Ini Yohanes. Yohanes murid Yesus. Atau Yohanes Pembaptis. Yesus. Berarti kasih itu bukan teori, tetapi tindakannya sudah nyata. Sudah nyata. Sudah terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa luar biasa kasih Tuhan. Ketemu dengan orang lumpuh di kolam Bethesda, dia lihat dan dia tahu bahwa itu terlalu lama. Dia lumpuh berapa tahun, saudara? Halo? Lumpuh berapa tahun? Sejak lahir dia sampai tua lumpuh berapa tahun? 38 tahun. Bagaimana dia bisa mendapatkan mujizat ketika air di Bethesda itu bergoncang karena ada malaikat yang turun, tetapi nggak ada yang menolong membawa dia turun ke kolam Bethesda. Yesus datang. Maukah engkau sembuh? Halo, lumpuh ekonomi. Oh iya. Lumpuh apa lagi? Lumpuh kesehatan. Saudara, lumpuh itu macam-macam. Kalau saat ini ekonomi kita lumpuh, dan Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, saya pernah diskusi dengan tetangga, dan dia saya ceritain tentang ini. Kalau itu sampai jangan merokok, makan kos sakit sama no, terjepit, jantung, kelompok. Tapi Yesus tidak pernah gagal untuk bisa menyembuhkan saya.
tinggal sampai jawab mau. Sekarang saya tanya, mau sampai sembuh? Jual mah? Ya sudah, ditawari enak tinggal jawab mau. Bebas, nggak apa. Ngapain saya susah-susah? Ya sudah, baiklah kalau gitu pembicaraan kita sampai di sini. Mohon pamit. Ya, memberkati. Tinggal, ya. Karena bukan saya yang menjadi penyembuhnya. Saya ini apa yang terang? Kalau di warung-warung di salesnya Tuhan ya, menawarkan tentang apa? Tentang kasih Yesus. Gampang nopo susah? Dados sales Tuhan Yesus. Gampang susah. Kalau kita sering berhubungan dengan Tuhan, kita diberi kemudahan untuk menyampaikan, untuk menawar kasih Tuhan kepada banyak orang. Saat ini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menunda memaknakan tentang kasih Tuhan. Tuhan sudah ada di hadapan pintu sudah. Yang mau hati, ngapain kita lakukan? Ngapain kita tidak ambil kesempatan yang Tuhan berikan? Lihat keadaan negara kita. Goncang kan? Salah siapa? Ayo, salah siapa? Pemerintah? Pendemo? Ya, ini daerah kekuasaan iblis. Kalau selama mereka tidak melekat kepada Tuhan, hati mereka dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saudara mau buka apa? Usaha apa? Warung kopi? Atau warung nasi? Gak mungkin saudara gak Islam. Saya sudah ngalami. Ya. Buka warung penyetan ya diserang. Baru buka ini saudara. Sudah ada uang jual sama garam, sama rambut. Ini maksudnya oh. Saudara, sekarang dunia ini dikuasai oleh siapa? Usaha yang saya kelola dengan istri di Maluku. Diserang siapa? Kalau kita nggak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, iblis bisa masuk menyerang kita. Lawang habis pulang keke, masuk ke barang itu loh, lilin, karena bertengkar terus. Pusing saya, nggak mau masuk. Saya tinggal lihat biskup, manu anteter. Ketika saya tinggal di situ, saya nggak lihat filmnya. Waktu itu filmnya Roma Irama. Saya tidur, saudara, di gedung itu saya tidur, nggak tahunya tidur baru 10 menit. Ada suara, mohon segera keluar.
Saudara Rudi Suwito, keluarganya menunggu di luar. Saudara, gak tahunya ini teman saya. Ayo mas, cepet. Tunggu sampai bom. Hah? Lu kenapa bom? Lu kan tadi baru sama-sama barang. Nah itu. Ayo cepet. Saudara, ketika saya ke sana, waris, karena tutupnya itu terbuat dari seng, ada kaca, terus kuenya disiram banyu, dilempari pasir, jadinya sakit belum. Mas gak kena pintu, ya mulang betul. Ucap gede, sampai lari, matanya lilin itu dinyalakan di atas radio, di atasnya kresek digantung, di atas kepanasan, di bawah kepanasan. 12 angin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah kegagalan yang pernah ada dalam hidup saya. Ulang kasih lihat Facebook, ulang rumah nangis. Tuhan, ampuni hamba. Ampuni Tuhan. Aku mengalami ini, itu, dan lain seperti itu. Tuhan, aku tahu Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Pengampun. Dengan kasih pengampunan, aku percaya aku tidak akan tergeletak sekalipun habis daganganku. Lari kepada, jangan lari kepada manusia, lari kepada Tuhan. Nangis sejati-jati, sampaikan keluhan-keluhan apa yang kita alami. Bukankah Tuhan sudah mengundang, marilah kepadamu, anakku yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku. Aku akan memberi apa, saudara? Onde-onde? Gak mau? Memberi kelegaan. Kelegaan itu artinya apa? Jawaban yang kita butuhkan. Kalau Bapak Ibu dengan segera datang kepada Tuhan, Tuhan itu ya seperti anak terhilang tadi, ya. Apapun persoalan kita, segera datang, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur, sekalipun sudah tek-tekan, habis percaya, ayo ajar tetek. Saudara, penderitaannya melebihi ayam atau seujung kukunya ayam? Ayam itu, saudara. Mengakui Tuhan, padahal dia terkenal sebagai orang apa? Jujur. Saleh jujur. Kurang. Dipuji Tuhan, habis. Ternaknya habis. Kalau ternaknya ayam itu bukan 10, 20, ratusan.
akan bisa ribuan kambing domba. Karena pegawainya aja satu peternakan itu ada tuh, saudara. Dengan memandang seperti itu tadi, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan dengan segera mengembalikan apa? Kepunyaan kita. Oke, yang ketiga, ya, terakhir, wah, pas ya. Kasih Tuhan menopang kita sampai kapan, saudara? Ayo sama-sama. 1, 2, 3 sampai kapan? Akhir. Sampai akhir. Aku menyertai sampai pada kesudahan. Ya, saudara. Tuhan setia menyertai sekalipun kita lemah. Kita baca ya, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Kasih Tuhan memberi pengharapan kebaikan. Saudara, sebelum menutup mata, ya, saudara harus tetap setia. Amin. Jangan sampai lari dari Tuhan. Ya. Pengharapan kita bukan di dunia ini. Pengharapan kita bukan kekayaan di dunia ini. Di mana pengharapan kita? Di dalam kerajaannya. Di mana Yesus ada, kita pun ada. Sebagai kesimpulan, karena waktunya sudah habis, kesimpulannya, jangan ragu datang kepada siapa, saudara? Tuhan. Sekalipun kita gagal, cepat-cepat kembali, saudara. Ya, belajar hidup bersandar pada kasih Tuhan, bukan kasih dunia. Ya. Sekalipun orang itu kaya raya dan menjanjikan, kelihatannya baik, jangan diandalkan. Ya. Bagikan kasih yang sudah kita terima itu kepada siapa? Kepada mereka yang belum menerima kasih itu. Bapak Ibu dijamin keselamatannya. Amin. Orang lain. Oleh sebab itu kasih yang sudah ada di dalam hidup kita, mari kita bagikan. Nah, itu berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita semua.